Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah mampir di channel YouTube ini. Pada video kali ini, aku mau bagiin tips tentang cara mencetak foto ala-ala Polaroid dengan menggunakan aplikasi Microsoft Office Word. Seperti yang kita ketahui saat ini, aplikasi Word itu hanya bisa mengetik teks, membuat tugas, dan membuat laporan. Namun faktanya, aplikasi Microsoft Word ini bisa kita gunakan untuk mencetak foto ala-ala Polaroid. Mungkin teman-teman belum familiar dengan istilah foto Polaroid. Jadi, foto Polaroid ini adalah foto yang berasal dari kamera Polaroid atau yang dikenal dengan kamera khusus yang bisa langsung mencetak hasil fotonya. Jadi, teman-teman bisa lihat pada gambar berikut ini. Nah, biasanya kamera ini digunakan pada saat vacation atau liburan ya, di mana hasil dari foto Polaroid ini lebih estetik daripada hasil cetakan foto yang biasa. Oke, langsung saja kita masuk ke tahapan bagaimana cara mencetak foto ala-ala Polaroid menggunakan aplikasi Microsoft Office. Tentunya, silahkan kalian buka dulu aplikasi Microsoft Office Word-nya. Untuk versi bebas bisa pakai versi apa saja ya teman-teman. Nah, kalau tampilannya udah seperti ini, yang pertama kali yang harus kita lakukan memastikan bahwa ukuran dari lembar kerja atau lembar kertas yang akan kita cetak nanti itu menggunakan ukuran A4. Jadi teman-teman bisa buka menu layout di sini, kemudian cari pada bagian paper size dan pastiin format yang sudah kita centang atau yang sudah kita pilih itu berupa format kertas A4. Untuk kertasnya aku saranin pakai kertas foto ya teman-teman, karena kalau pakai kertas biasa itu hasilnya tidak akan bagus. Oke, kalau sudah seperti ini, teman-teman silahkan buka folder dari penyimpanan foto yang akan teman-teman cetak. Pastiin fotonya itu berada pada satu folder yang sama ya, supaya memudahkan kita dalam pembuatan bingkai fotonya. Di sini aku udah punya kumpulan foto-foto yang akan aku cetak. Sekarang, tahapan berikutnya adalah aku akan buat bingkai dari fotonya. Jadi, untuk membuat bingkai dari fotonya, teman-teman silahkan gunakan menu Insert dan cari toolbar Shape. Untuk shape yang akan kita gunakan, cukup pakai yang persegi. Jadi, tinggal arahkan, dan teman-teman bisa gambar pada bagian lembar kerja Office Word-nya. Oke, untuk ukuran bebas dulu ya teman-teman. Jadi nanti akan kita rubah ukurannya berapa senti tinggi dari shape-nya dan berapa senti untuk lebar shape-nya. Nah, jadi setelah kita menggambarkan bingkainya dengan menggunakan simbol shape tadi, di sini langsung secara otomatis kita tertuju pada menu format. Jadi teman-teman silakan cari untuk ukuran size itu berada pada bagian kanan di sini. Kalian bisa rubah height atau tingginya dan juga width atau lebar dari ukuran shape-nya. Jadi untuk foto Polaroid biasa standarnya itu menggunakan ukuran 2R ya teman-teman. Nah, untuk ukuran 2R itu tingginya itu adalah 9 cm dan lebarnya 6 cm. Jadi pada bagian size di sini silahkan teman-teman rubah untuk height-nya ganti menjadi 9 cm dan untuk width-nya atau lebarnya silahkan teman-teman ganti menjadi 6 cm. Untuk membuat foto Polaroid, pastiin bingkainya itu berwarna putih ya teman-teman. Jadi jangan sampai dia berwarna lain selain dari warna putih. Jadi pada bagian di menu format juga, teman-teman silahkan buka di bagian shape style di sini. Teman-teman silahkan pilih bingkai yang berwarna putih di dalamnya dengan garis lain berwarna hitam. Oke, untuk ketebalan dari garisnya teman-teman bisa ganti ya. Jadi untuk mengganti ketebalan dari garis bingkainya atau garis tepinya, silakan teman-teman pilih menu shape outline.
Kemudian silahkan pilih pada bagian weight. Nah, ini ada beberapa macam ukuran. Jadi kalau aku boleh saran, silahkan teman-teman pakai yang paling kecil atau tepi garis yang paling tipis aja. Oke. Tadi aku pilih yang 1/4 pt ya teman-teman. Jadi kalau sudah, ini teman-teman bisa posisikan dulu bingkainya ini berada pas di bagian tengah-tengah. Supaya nantinya foto yang akan kita cetak itu bisa dapat banyak dalam satu lembar kertas A4. Di sini kita udah punya bingkainya teman-teman. Sekarang kita tinggal masukin foto yang akan kita cetak. Untuk masukin foto yang akan kita cetak, ini ada 3 cara ya teman-teman. Cara yang pertama, teman-teman bisa gunakan menu insert di sini. Nanti teman-teman silakan insert picture-nya. Di sini silakan pilih this device. Gitu ya. Arahkan di mana folder dari penyimpanan foto yang akan teman-teman cetak. Nah, nanti kalau sudah, silakan teman-teman klik fotonya dan pilih menu insert. Misal di sini aku contohin, aku pilih foto yang pertama. Nah, oke. Kalau hasilnya seperti ini, teman-teman jangan khawatir dulu, biarkan saja. Jadi, untuk memindahkan foto ini ke dalam bingkai yang udah kita buat, pastiin teman-teman rubah dulu format dari wrap text-nya. Kita pindahkan posisi gambar ini dia berada di bagian depan atau istilahnya in front of kalau dalam Microsoft Office. Jadi caranya gimana? Teman-teman bisa klik kanan atau pada saat kalian sudah berada di menu format, silakan cari bagian wrap text di sini untuk picture-nya dan pilih keterangan in front of the text. Oke, nah dia berubah, posisinya berubah langsung ke depan ya teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa perkecil dulu ukurannya atau disesuaikan saja supaya bisa masuk ke dalam bingkai yang udah kita persiapkan tadi. Nah, untuk ukuran foto di dalam bingkainya ini sesuai selera ya teman-teman. Mau seberapa besar, itu teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan dari foto yang akan dicetak. Oke, mungkin aku segini aja ya teman-teman. Ini kita udah berhasil buat satu foto Polaroid yang akan kita cetak. Nah, dari sini teman-teman bisa ulangi tahapannya sampai dengan satu kertas A4 ini cukup atau memenuhi semua space agar bisa lebih hemat kertas. Caranya, teman-teman tidak usah buat dari awal. Teman-teman bisa copy aja dari bingkai yang udah kita buat sebelumnya, supaya ukurannya sama dan tentunya tahapannya akan lebih cepat. Ya. Ini bingkainya silakan teman-teman copy, dan pastiin dia berada tepat di sisi kanan atau boleh di sisi kirinya. Seperti ini teman-teman. Nah, tuh. Ya. Nanti di dalam ini akan kita masukin foto lagi, kemudian kita copy lagi bingkainya, kita posisikan pada bagian kanan, dan setelah ini kita bisa langsung insert picture-nya. Nah, untuk insert picture yang berikutnya, atau cara kedua, itu bisa langsung dengan cara copy dari folder yang sudah teman-teman buka. Jadi, buka dulu Internet Explorer-nya, cari folder yang menyimpan foto-foto yang akan teman-teman cetak. Kemudian pada foto atau gambar tersebut, silahkan teman-teman klik dan pilih menu copy. Oke, kalau udah, tinggal teman-teman paste aja di lembar kerja yang sudah kita buat sebelumnya tadi. Nah, ini fotonya udah masuk ya teman-teman. Oke, seperti sebelumnya, silahkan teman-teman
rubah dulu format dari gambar atau foto ini menjadi in front of. Oke, kalau udah seperti ini, diperkecil dulu ukuran fotonya. Oke. Nah, gimana nih supaya foto yang kedua ini ukurannya sama dengan foto yang pertama tadi? Jadi, teman-teman bisa tumpang tindih dulu di sini untuk memastikan bahwa ukuran dari foto kita tadi udah sama. Kalau sudah seperti ini, tinggal teman-teman pindahkan pada posisi bingkai yang kosong. Oke, kalaupun ada ukuran foto yang mungkin terlalu besar atau mungkin terlalu panjang, terlalu lebar, dan lain sebagainya, jangan khawatir, teman-teman bisa crop aja fotonya. Jadi kita pastiin bahwa ukuran fotonya benar-benar sama ya teman-teman. Nah, ini kita udah punya 2 foto ya teman-teman. Silahkan lanjutkan tahapan ini sampai dengan semua halaman dari kertas A4 ini terisi dengan foto Polaroid yang akan kita cetak. Oke, untuk cara insert foto yang ketiga, teman-teman bisa drag fotonya dari folder penyimpanan foto tersebut menuju lembar kerja dari Office Word yang sudah kita siapkan. Jadi caranya, teman-teman klik fotonya, kemudian tahan, drag menuju lembar kerja Office Word yang sudah kita siapkan. Kemudian lepas. Nah, oke. Sekarang fotonya udah masuk ya teman-teman. Jadi dari ketiga tahapan ini, silahkan teman-teman pilih mana menurut teman-teman cara yang paling gampang. Tuh. Ya. Teman-teman bisa lanjutkan pembuatan bingkai dan pengisian fotonya sampai dengan semua bagian pada kertas A4 ini terpenuhi ya teman-teman. Oke, untuk cetakan foto Polaroidnya udah jadi. Teman-teman bisa langsung cetak aja di printer yang memiliki kualitas warna yang baik ya. Nah, kalau teman-teman mau gunain background pada bagian belakang dari foto Polaroidnya, tahapan insert backgroundnya hampir sama seperti kita insert picture atau insert foto tadi ya teman-teman. Tapi kalau aku boleh saran, teman-teman silakan cari atau download di internet untuk background yang memiliki format atau tipe HD, supaya tampilan gambarnya lebih bagus. Dan jangan pilih gambar yang buram ya teman-teman, karena pada saat dicetak hasilnya akan pecah. Oke, sekian tips dari aku. Silahkan dicoba. Terima kasih.